Nah, ini adik-adik dari KKN UMK Kudus sedang mengadakan kegiatan di sini di Sampok. Tuh, kalau dalam istilah kami itu kan praktek kerja lapangan. Kalau teori itu kan 1000 teori itu tidak lebih berharga daripada 1 kali praktek. Apalah artinya teori kalau tidak ada praktek, kan begitu. Jadi adik-adik ini mempraktekkan beberapa teori yang diajarkan di sekolah mereka. Maka di sini adik-adik ini menimba pengalaman bagaimana hidup di kampung yang sederhana dengan penghasilan yang pas-pasan. Hidupnya itu layamutu walayahya, ora mutu kakean biaya. Layamutu walayahya, ora mati ora urip. Jadi adik-adik ini bisa merasakan bagaimana nilainya uang 500 rupiah, 1000 rupiah ketika terjun langsung dengan masyarakat yang setiap hari berkutat dengan pendapatan yang sangat minim sekali. Begitu, makanya ya ini bagus. Semoga usaha beliau semuanya ini ketika ke sini itu nanti bisa pulang membawa hikmah untuk bisa diterapkan di desanya masing-masing, sehingga kehidupan ke depan lebih baik daripada sekarang. Begitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid selaku perwakilan dari tim KKN UMK 2023. Di sini saya bersama Bapak sebagai tokoh masyarakat atau perangkat desa di Desa Sampok ini. Kami akan mewawancarai beliau terkait sejarah Desa Sampok dan apa saja yang ada di dalam Desa Sampok ini. Langsung saja, Pak. Oke. Enggak, perkenalkan terlebih dahulu. Oke, tadi udah dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi udah dikenalkan sama adik siapa tadi? Hafid. Hafid. Beliau ini dari KKN UMK Kudus. Betul, yang Pak. memang mengadakan kuliah kerja nyata praktek di lapangan dengan mengambil Desa Sampok ini, yang memang desa ini kan perlahan-lahan merangkak menuju ke arah yang lebih baik. Oke ya. Ya. Tadi jenengan ingin menggali sejarah tentang asal-usul Desa Sampok. Betul, Pak. Ya. Nah, itu tujuannya nanti kan mungkin untuk melengkapi panjenengan yang KKN di sini. Oke, begini. Ini bermula daripada keruntuhan Kesultanan Pajang, yaitu akhir abad 16. Ketika itu di Pati itu ada seorang tokoh legendaris yang dipercaya oleh Sultan Hadiwijaya untuk memerintah di Pati, karena sebelum masa itu Pati kan vakum. Jadi setelah Tondang Joyo, Tondonegoro tidak punya anak, akhirnya Pati itu vakum selama kurang lebih 35 tahun. Kemudian Joko Tingkir, Sultan Hadiwijaya memerintah Pajang, memerintahkan kepada Ki Ageng Penjawi untuk menata Pati yang vakum selama kurang lebih 35 tahun. Nah, pada masa Ki Ageng Penjawi memerintah di Pati itu terjadi penyebaran Islam secara masif, terkoordinir dengan baik, karena beliau memang misinya itu di samping sebagai umarok juga ulama. Jadi beliau itu mengumpulkan tokoh-tokoh agama, dikumpulkan di pendopo Kadipaten Pati pada saat itu, yang
titik lokasinya sampai sekarang itu masih peninggalan beliau itu Kadipaten Pati, yaitu sekarang menjadi kantor Karesidenan Pati yang sekarang jadi apa itu kantor dinas pendidikan ya. pendidikan, Nah, ya, itu betul, Pak. dulu itu adalah bekas Kadipaten Pati eranya Ki Ageng Penjawi. Dan di situ beliau mengumpulkan tokoh-tokoh untuk menyebarkan Islam, terutama Pati ke utara hingga pesisir Payu. Nah, salah satu tokoh yang kami sinyalir dan itu pendeteksian kami itu belum 100% seorang tokoh yang memang apa itu utusan dari Ki Ageng Penjawi itu. Salah satunya adalah yang sekarang itu wafat dan dikebumikan di Desa Winong. Nah, itu salah satunya. Nah, itu pada kisaran akhir abad ke-16 sampai awal abad 17. Sekitar tahun 1615 kurang lebihnya. Itu di Dugo yang sekarang disebut Winong itu dulunya kan hutan, namanya Wonolinggo. Nah, setelah beliau datang ke situ, misinya itu dakwah menyebarkan Islam, lalu babat di situ, kemudian merubah hutan yang semula bernama Wonolinggo itu dengan logat Jawa dari generasi setelah beliau hingga sekarang itu berubah menjadi Winong. Itu berdiri awal abad ke-17. Nah, ini singkat saja ya, enggak detailnya. Iya, betul, Pak. Kemudian pada kurun 80 tahun kemudian itu yang sekarang menjadi Dugo Segawe. Betul. Nah, itu namanya dulunya itu Yosolawe. Nah, itu hutan dibabat, namanya Yosolawe, dari generasi ke generasi dialek berubah menjadi Segawe. Nah, itu 80 tahun kemudian dari berdirinya Desa Winong itu baru Segawe. Kemudian 40 tahun kemudian, yaitu awal abad ke-17, akhir abad ke-17 itu di sini itu berdiri juga perdikan kecil, Dugo kecil yang bernama Bumiayu. Nah, Bumiayu kemudian ketika Mbah Suryo Alam yang pendatang dari Kasunanan Surakarta, karena ada konflik internal keluarga, beliau lebih memilih meninggalkan keraton dan menetap di Desa Kajen. Mbah Suryo Alam itu belakangan disebut Mbah Samsudin. Nah, Mbah Samsudin itu diperkirakan hidupnya itu masih dengangi, kalau bahasa Indonesia dengangi apa ya? Masih itu Apa dengangi? kayak ngenangi gitu, Pak ya. Masih terlihat sampai sekarang gitu. Jadi Mbah Samsudin itu walaupun hanya sebentar itu masih melihat wajahnya Mbah Sunan Muria. Iya. Sehingga karena beliau itu adalah muridnya. Pada suatu hari Mbah Samsudin itu ingin ke Padepokan Muria, berjalan-jalan melewati perdikan Bumiayu ini. Nah, ketika menjelang waktu zuhur, beliau itu mencari-cari air untuk keperluan sholat zuhur, iya. tapi tidak menemukan air. Ada salah satu warga, itu konon katanya itu perempuan yang bawa air dari sungai sana itu situsnya ada Oh di iya, situ. antara si Winong sama Sampok ini, Pak ya. Tidak dekat itu, Pak. Belakang rumah ini. Belakang Itu ada rumah ini. situsnya Mbah Samsudin. Nah, ada warga perempuan yang bawa air dari sungai mau bawa pulang kan. Itu diminta Dik, kalau sekarang kan bahasanya Dik, atau Mbak atau apalah. Minta airnya untuk wudhu. Itu dengan apa ya? Logat yang memang rada-rada suladap, kurang beretika, itu menjawabnya tidak ada air, yang ada itu pipi. Artinya kalau minta air dikasih, kalau minta cium malah dikasih gitu. Iya. Konon seperti itu, wallahu alam ya. Nah, kontan Mbah Samsudin yang dijawab seperti itu tidak marah, beliau hanya tersenyum. Kemudian berlalulah si warga itu tadi yang perempuan berlalu, terus beliau itu mengikuti jalan tadi yang dilewati oleh si perempuan tadi, turun ke sana ke bawah situ.
Di situ beliau berkholwat sebentar, bersemedi, mengheningkan cipta untuk memohon kepada Allah supaya ada air. Di situ beliau menancapkan tongkat, kemudian tongkatnya dijatuh keluar air, sampai sekarang itu masih air sumber mata airnya itu di belakang itu. Nah, di situ beliau wudhu dan qadul hajat dan seterusnya. Nah, kemudian hal ihwal perilaku Mbah Syamsuddin yang berjalan terus menancapkan tongkat dan seterusnya itu ternyata diintai oleh warga yang lain. Nah, warga yang lain itu spontan ketika melihat pola tingkah pekerjaan Mbah Syamsuddin yang wudhu dan seterusnya itu, dia ngomong sama temannya, sampok itu terjadi dari penggabungan beberapa kata. Sam itu Syamsuddin, pok itu pohon kelampok, karena di situ ke sana itu kan dulu banyak pohon kelampok, tapi sekarang udah tidak ada pohon kelampok itu seperti apa. Nah, itu banyak berjejer pohon kelampok. Lah kebetulan Mbah Syamsuddin itu duduk di bawah pohon kelampok itu. Jadi secara spontanitas warga sini tadi menyebut sampok, Syamsuddin duduk di bawah pohon kelampok. Maka akhirnya nama sampok itu dipakai sampai sekarang, dan Bumi Ayu itu berangsur-angsur itu hilang dan mulai dipakai. hilang. Nah, gitu. Nah, itu penyebutan nama sampok itu ya di masa Mbah Syamsuddin itu perkiraan pertengahan abad ke-17, abad ke-18 itu, karena Mbah Syamsuddin itu kan hidup beliau itu kan antara awal abad 18 sampai akhir abad 18. Jadi hampir seera dengan Mbah Mutamakin itu, karena itu bukan mertua beliau. Nah, itu yang terkait dengan sini. Kemudian ketika Belanda datang ke sini itu pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1800 sekian, itu datang ke sini, itu kan Belanda itu kan mengambil itu padas dari desa Kelumpit, dibawa ke desa apa namanya itu Kedungsari, sampai pelabuhan Margomulyo. Dulu di Margomulyo itu ada pelabuhan. Nah, jadi padas itu diangkut dari sana, itu pakai seling di atas itu dikasih tiang pancang gitu, dibawa ke sana. Itu terus kemudian Belanda itu mendirikan apa namanya ya, rumah dinas atau semacam kantor atau semacam apalah di situ itu, yang sekarang menjadi kebun durian milik Harigo itu di situ itu. Nah, itu ada peninggalan sumur sampai sekarang tapi udah ditutup. Nah, loji sampok. Kemudian karena di sini belum ada pemerintahan tertata secara tertib, maka Belanda mendatangkan tokoh dari desa Pelemkerep, Mayong Jepara sana. Itu namanya Mbah Kasto. Mbah Kasto itu dibawa ke sini lalu dijadikan lurah pertama kali di sini. Namanya Kastowijoyo. Bekas rumahnya Mbah Kastowijoyo itu ada di Dukuh Segawe, tepat pertigaan Dukuh Segawe yang nikung itu. Ya, nanti bisa cross di situ, polsek. Yang di situ pertama kali ada nama Kelurahan Sampok, itu pertama kali yang menjadi lurahnya adalah Mbah Kastowijoyo. Nah, pada saat itu Winong itu dulunya itu satu kesatuan dengan Dukuh Mondoliko, Kelurahan Tegalarum, itu Winongnya ditarik ke sini oleh Belanda, Segawe yang ditarik ke sini oleh Belanda. Ya, maklum kan Belanda kan menang-menangan. Ya, gitu. Akhirnya Segawe dan Winong dijadikan satu kelurahan dengan sebutan Sampok. Seperti itu. Itu yang pertama kali Mbah Kasto. Kemudian Mbah Kasto meninggal, kemudian orang pribumi yang dari Winong itu namanya Mbah Rusman, itu menjadi lurah yang kedua. Itu akhir abad 18. Kalau Mbah Kasto itu kan pertengahan abad ke-18. Nah, itu
Taman Mbah Kastowijaya, terus kemudian yang kedua itu Mbah Rusman, itu asli pribumi Winong. Kalau Mbah Kasto itu pendatang dari Mayong. Ya. Terus kemudian setelah Mbah Rusman itu yang ketiga itu namanya Mbah Wijoyo, tapi populer disebut Mbah Ceplek. Itu juga dari Mayong. Kenapa lagi-lagi Belanda mengambil orang-orang tokoh-tokoh dari Mayong dibawa ke sini? Karena memang orang pribumi sini itu mayoritas non kooperatif, tidak mau kerjasama dengan Belanda. Walaupun kalau melawan itu tidak berani, tapi rodo-rodo bangkang. Iya. Makanya itu ketika Mbah Rusman yang asli pribumi sini itu selesai menjabat sebagai lurah yang kedua, kemudian diambilkan dari Mayong lagi, yaitu Mbah Wijoyo atau populer disebut Mbah Ceplek, yang rumahnya sampai sekarang itu di situ itu sekarang itu rumahnya di situ tuh dulu Mbah Ceplek menjadi lurah yang ketiga. Kemudian tidak lama Mbah Ceplek itu kurang lebih 8 tahun menjabat sebagai lurah di sini. Kemudian yang keempat itu anaknya yang bernama Sumarto Hadi, anaknya Mbah Ceplek, Mbah Wijoyo tadi namanya Sumarto Hadi. Bekas rumahnya itu di situ. Dari sini kira-kira itu 150 meter lah di situ. Iya. Ya, Kebun Kopi itu rumahnya Mbah Sumarto Hadi. Setelah Mbah Sumarto Hadi juga turunan dari Mayong. Setelah Mbah Sumarto Hadi itu kemudian yang kelima itu Mbah Sudaryo. Mbah Sudaryo itu adalah anaknya Mbah Kastowijaya tadi. Berarti Mbah Sudaryo juga keturunan Mayong. Jadi Mbah Kastowijaya, Mbah Rusman, Mbah Wijoyo, Mbah Sumarto Hadi, Mbah Sudaryo. Kemudian yang keenam itu Saminto, Bapak Saminto. Bapak Saminto itu asli Sragen, dulu guru olahraga SD sini. Itu menikah dengan orang Winong, kemudian nyalon jadi kepala desa. Itu Saminto asli Sragen. Sementara yang istrinya Pak Saminto namanya Bu Warse itu itu cucunya Mbah Rusman tadi, yang kepala desa yang kedua, lurah yang kedua dari Winong itu Pak Saminto. Kemudian yang ketujuh itu Bapak Supeno Jendir. Bapak Supeno itu juga kalau diurutkan ke atas itu katanya itu ada darah Mayongnya juga. Kemudian setelah Pak Supeno itu Pak Warsito yang sekarang ini. Itu kalau diurutkan ke atas juga itu juga masih berdarah Mayong. Jadi ada dua kesimpulan di sini. Semua lurah atau kepala desa yang menjabat di Dugo Sampok maupun di Segawi maupun di Jetir itu semuanya berdarah Mayong. Karena memang yang mampu menjadi lurah atau kepala desa jika domisilinya itu di RW 2 maupun RW 1 itu pasti bercampur dengan darah Mayong. Yang mampu, kalau orang Jawa mengatakan itu sing kuat nggawa wahyu gitu. Kalau orang pribumi asli bumi ayu tidak mampu gitu. Tapi kalau yang di Winong itu kalau pendatang malah tidak mampu, tidak kuat nggawa wahyu. Iya. Nah, Pak Saminto bisa lolos terpilih jadi kepala desa itu karena wahyunya istrinya itu cucunya Mbah Rusman. Jadi kesimpulan itu. Kemudian terkait dengan sejarah yang lain di sini ini ada beberapa situs. Yang situs itu berkaitan dengan sejarah masa lalu. Yang pertama itu di RW 1 sana itu namanya ada situs Gambiran. Itu terkait apa, Pak? Itu terkait dengan sejarah leluhur masa lalu. Namanya itu Mbah Trowongso dan Buyut Simpen. Nah, itu lokasinya di dekat sungai kecil. Nah, di situ kalau pas hari ulang tahun desa atau sedekah bumi itu di situ sentralnya hajatan di situ, kumpul di situ. Terus ada satu lagi di TPU, area TPU tempat pemakaman umum di Dugo Segawi situ juga itu ada tokoh juga, tapi masih belum terkonfirmasi secara detail, tapi hanya warga saja yang menyebut secara turun-temurun namanya Mbah Bagor. Itu di situ di RW 1. Kemudian RW 2 di sini nih, itu situs Mbah Samsudin itu di situ. Terus yang di Winong itu ada dua tempat.
Yang pertama itu namanya Mbah Sengon, yang kedua namanya Mbah Togok atau Mbah Soleh. Kalau Mbah Togok atau Mbah Soleh itu sudah kami kholi itu sudah yang ke 16 kalau tidak 17 kali. Kalau Mbah Sengon itu kalau ada kegiatan hari ulang tahun desa atau kabumi tersental di situ. Jadi di sini terkait dengan sejarah masa lalu itu ada situs-situs yang bisa untuk acuan untuk membuka tabir rahasia masa lalu terkait dengan yang kami omongkan tadi. Kenapa kami mengatakan bahwa Yosolawe, Wonolinggo, Bumiayu, Yosolawe itu adalah terkait dengan situs-situs yang ada itu. Jadi kami pelajari itu. Untuk selanjutnya itu Pak, di Sampok ini ada berapa RT gitu Pak sama RW? RT-nya itu ada 9, RW-nya 3. Berarti setiap RW ada 3 RT gitu Pak? RW 1 itu ada 3 dukuh 3 RT. Jadi RW 1 itu meliputi dukuh Jentir, dukuh Segawe, dukuh Pirik. Itu masing-masing dukuh itu 1 RT. Jadi ada 3 RT. Nah, kemudian RW 2 Sampok sini itu 1 dukuh namanya dukuh Sampok itu ada 3 RT. Kemudian yang Winong itu 1 dukuh juga itu ada 3 RT. RW 3 dukuh Winong 3 RT. Gitu. Untuk mata pencaharian di desa Sampok penduduknya itu seperti apa Pak? Mata pencaharian itu petani. Sebagian besar petani Pak ya? Lahannya itu lahan kering. Lahan kering. Darat ya. Untuk itu tanaman-tanaman yang ditanam itu para petani? Ya rata-rata itu ya singkong. Singkong. Kopi ada Pak? Ada kopi. Sebagian perkebunan. Nah, perkebunan. Kemudian kalau di Sampok ini kalau itu Pak terkait kayak keagamaan mungkin seluruhnya mayoritas Islam. Mayoritas Muslim. Muslim gitu Pak. Dan mayoritas NU. Oke, siap baik Pak. Mayoritas Muslim itu mulai tahun 2021. Sebelum itu ada Nasrani 1. Oh gitu. Kemudian malah Satu itu dianggap mayoritas karena hanya satu. Hanya satu, ya? Satu itu bukan 1% loh, satu orang. orang saja. Bukan satu orang. Tapi sekarang sudah 100%. Itu waktu 2021. Oh gitu. Untuk jumlah keseluruhan itu Pak kartu keluarganya Kakaknya berapa itu? ada 367. Oh cuma 367 Iya. Pak ya? Diarahkan ke sana. Kalau penduduknya 1057. Penduduknya 1057 terdiri dari 367 kakak ya? Ya, betul. Ya, di sini untuk desa Sampok ada RT yang unik. Mungkin itu terkecil di dunia. Yaitu yang tadi disebutkan di Dukuh Pirik. Oh itu. Dukuh Pirik 1 RT itu kakaknya atau rumahnya hanya 27. Oh 27 rumah. Satu. Itu keunikan desa Sampok. Baik Pak. Mungkin tadi sudah dijelaskan semua tentang sejarah mulai dari awal berdirinya desa Sampok sampai berapa banyak warga sampai saat ini dan seluruh elemen-elemen yang ada di dalam desa Sampok seperti mata pencaharian dan keagamaan dan lain-lain ya Pak ya. Untuk itu kami berterima kasih atas informasi yang telah diberikan terkait tadi apa aja yang ada di dalam desa Sampok. Kemudian sekian dari kami, apabila ada kekurangan Pak kami mohon maaf. Usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.